Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo jarang menunjukkan kejengkelannya ke publik. Namun dalam 2 pekan ini sudah 2 kali Presiden benar-benar jengkel. Pemicunya tidak lain karena kinerja para pembantunya yang tidak cakap. Apakah 2 momen ini akan menjadi pemicu reshuffle? Kemarahan Presiden Joko Widodo tak bisa lagi ditahan ketika para pembantunya dianggap tak peka dengan situasi belakangan ini. Seperti tidak selesainya persoalan minyak goreng, kelangkaan solar, hingga kenaikan harga Pertamax. Harga minyak goreng sudah 4 bulan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu. Jarang sekali terjadi, Presiden Joko Widodo marah di hadapan publik secara berturut-turut. Sebelum marah di rapat Kabinet Paripurna, 2 pekan lalu, Presiden juga marah gara-gara masih banyak kementerian atau lembaga yang gemar membeli barang impor. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Apakah jengkelnya Jokowi untuk yang kedua kali ini akan berakhir reshuffle? Pengamat politik Ujang Komarudin berpandangan, banyaknya permasalahan yang tak kunjung diselesaikan oleh para pembantu presiden itu harusnya diikuti dengan sanksi yang cukup keras, yaitu reshuffle. Karena banyak kinerja menterinya yang amburadul, yang tidak perform, tidak bagus, ya tentu harus direshuffle. Masa iya kinerja menterinya tidak bagus, ritme kepemimpinannya tidak baik, masa dipertahankan? Nah, sesungguhnya menteri-menteri yang ditegur itulah sebenarnya yang rawan bisa kena reshuffle. Apalagi kalau dia atau sang menteri itu adalah menteri dari non-parpol. Partai utama penyokong pemerintah pun sangat mendukung bila Presiden harus melakukan reshuffle. Memang dibutuhkan menteri-menteri yang lapangan. Maka kalau milih menteri, ke depan memilih pemimpin, itu ceklah track recordnya. Karena dari track record jejak rekam ini Adinda akan muncul 3 hal. Dia pasti akan keluar karakternya. SDD kayak apa, SMP kayak apa, SMA kayak apa, perguruan tingginya kayak apa, terus bekerja di mana. Ini di trace. Isu reshuffle kabinet memang timbul tenggelam. Namun, isu itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo. Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan, sudah di depan mata. Lantas, untuk apa lagi Presiden Jokowi mengumbar teguran keras kepada para pembantunya? Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kita akan berbincang mengenai masalah ini dengan narasumber yang telah bergabung dari luar studio. Di antaranya adalah Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus dan juga Mas Tulus. Malam, Fitri. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, dalam 2 pekan ini Presiden sudah 2 kali benar-benar jengkel. Pemicunya tidak lain karena kinerja para pembantunya yang dianggap tidak cakap. Dan yang terbaru adalah terkait masalah minyak goreng. Menurut Anda, kenapa hal ini berlarut seolah tidak ada solusi yang solutif? Atau apakah dari pemerintahnya sendiri yang tidak bisa menegakkan aturannya? Ya, pertama kalau Presiden marah ya wajar. Kedua, kenapa kok marahnya di publik? Kan marah kan pada sidang kabinet kan, dan paripurna. Ya marah saja di dalam situ, lalu lakukan tindakan. Terserah apa tindakan Presiden untuk menghukum
menteri yang tidak bekerja, tapi tidak perlu diumbar ke publik menurut saya. Ya di ruang rapat itu saja dimarahi lalu ditegur, diganti, kan mau diapakan, itu tugas presiden karena beliau yang memilih mereka itu, dan ketika tidak perform ya harus diambil tindakan kalau itu mau. Tetapi kan persoalannya juga tidak mudah. Persoalannya bukan hanya kelangkaan, ya bagaimana mengontrolnya. Ini kan semua kalau menurut saya disebabkan karena mahalnya biaya politik selama ini. Dan itu dibiayai oleh siapa? Dibiayai oleh swasta. Sehingga ketika swasta melakukan suka-suka ya susah kita untuk melakukan punishment atau hukum. Itu dari saya. Oke, baik. Kalau dari Mas Tulus seperti apa? Karena kan kalau misalnya kita melihat dari polemik minyak goreng ini sudah kemudian kebijakan berulang kali berganti, tapi kemudian masalah masih tetap ada. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang persoalannya memang complicated ya kalau kita bicara minyak goreng, karena sebenarnya isu minyak goreng itu isu hulu yang sudah rusak sejak zaman dulu, di mana ketika sektor hulu sudah diserahkan kepada swasta secara murni. Jadi kalau kita bicara soal Indonesia ini penghasil CPO terbesar dunia, tetapi itu milik siapa? Bukan milik negara. Negara hanya mempunyai 5%, sedangkan sisanya milik swasta. Nah ini yang saya kira dari sisi substansi memang sudah bermasalah, dan kemudian didukung dengan tidak komunikatifnya pejabat terkait dengan persoalan ini di level menteri, apakah itu menteri perdagangan atau juga dalam konteks ini menteri ESDM, itu juga tidak komunikatif. Memang kalau kita bicara soal yang disinggung presiden adalah menteri ESDM, di mana kenaikan pertamax menteri ESDM seolah diam, ya memang ini bisa dimaknai dua hal. Diamnya karena memang pertamax itu aksi korporasi murni milik Pertamina, tetapi diamnya juga seolah menteri ESDM ingin mencari aman, ya, bahwa seolah-olah memang itu tanggung jawab Pertamina sehingga pemerintah tidak perlu bicara. Tetapi di setengah situasi masyarakat yang saat ini sedang dirundung oleh satu kenaikan harga yang permanen untuk kebutuhan pangan, tol, pajak, PPN dan segala macam, memang harusnya menteri yang bicara soal kenaikan tarif harga Pertamax, bukan diserahkan kepada Pertamina sebagai bumper. Oke, selain mengenai BBM, memang Presiden juga menyoroti mengenai masalah minyak goreng itu sendiri. Nah, sampai saat ini kan kita semua sudah kemudian disuguhkan dengan salah satu penyebab kenapa kemudian polemik minyak goreng ini terjadi, karena praktik dari kartel ataupun mafia yang sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Mas Tulus, menurut Anda apakah karena mafia ataupun kartel-kartel ini terlalu besar bahkan bagi negara untuk bisa ditindak tegas? Ya, kalau bicara mafia itu bentuknya tidak jelas, karena di ranah hukum tidak dikenal terminologi soal mafia. Kalau kartel, iya. Makanya selama ini saya kira memang pemerintah dan juga KPPU itu terlambat di dalam respon adanya dugaan kartel. Karena sejak awal YLKI juga sudah bicara soal isu ini, dan YLKI pun sudah membuat petisi online yang juga didukung hampir 6.000 orang agar KPPU mengendus adanya dugaan kartel. Karena sesungguhnya kartel inilah yang juga menjadi pemicu persoalan yang sangat serius di dalam industri minyak goreng, CPO, dan sawit. Selain memang sudah rusak sejak dari hulu, yang ini memang sangat sulit diperbaiki kecuali pemerintah Indonesia berani seperti pemerintah Malaysia membongkar ulang untuk masalah industri sawit yang terintegrasi sehingga mudah mengontrolnya. Kalau saat ini memang negara tidak punya daya apa-apa terkait dengan masalah CPO, masalah sawit, dan masalah minyak goreng, karena memang semua sudah diserahkan kepada swasta. Nah, baik, kita kembali ke Pak Agus. Pak Agus, mengenai komunikasi, ini Presiden bahkan mengatakan harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan kenapa ini terjadi. Ini mengenai komunikasi yang dilakukan oleh para pembantu Presiden, para menteri ini, kenapa kemudian bisa sampai seolah terhambat, tidak ada transparansi penjelasan kepada rakyat? Ya, bagaimana mau menjelaskan kalau memang tidak mempunyai jalan keluar. Saya katakan tadi menambahi Tulus. Memang kalau Malaysia itu 40% masih dikuasai oleh BUMN oleh negara. Kalau kita kan hanya sekitar 45%. Jadi nggak bisa mengontrol ketika harga di dunia tinggi, itu dia akan pasti keluar, menjual. Sementara kita tidak punya neraca yang bisa mengontrol. Hari ini berapa produksi, berapa yang dikeluar, berapa yang ke dalam. Nggak bisa, tidak punya perangkat itu dan tidak punya kuasa untuk mengatur itu. Karena tadi sudah diserahkan semua pada
swasta. Sementara swasta yang mempunyai sumber daya alam seperti sawit, batu bara, nikel dan sebagainya kan mengeluarkan biaya politik untuk para politisi kan juga tinggi. Ya kan? Nah, jadi itu harus kembali, tidak gratis. Nah, maksud saya sekarang bagaimana cara, ini kan sudah berulang. Bagaimana komunikasi akan berjalan ketika mentok semua? Sulit, Anda bisa tanyakan pada Menteri Perdagangan juga pada Menteri SDM. Nah, soal Pertamax, kenapa kita ribut? Pertamax itu kan barang swasta, bukan barang yang disubsidi. Kita tahu 50% lebih BBM kita impor. Tentu kosnya mahal ketika harga di atas $100 per barrel. Jadi yang nggak bisa apa-apa. Makanya ya ini naik, lalu bagaimana ngontrolnya? Ya banyak sekali variabel-variabelnya. Tapi sekali lagi kalau Pertamax kita harus 30.000. Pertamax itu bukan untuk pengguna subsidi. Sekarang selamatkan penggunaan BBM bersubsidi, misalnya truk kebun, truk pabrik itu tidak pakai. Gitu. Oke, baik Pak Agus, dengan kondisi seperti ini, menurut Anda apakah kejengkelan Presiden di sidang kabinet tersebut akan mampu memacu untuk para menteri, para pembantunya menyelesaikan masalah? Enggak, tidak akan. Kita lihat saja. Karena environmentalnya sudah masuk terlalu dalam. Makanya harusnya supaya tidak ribut, Presiden marah pada menteri itu di sidang kabinet kan wartawan di luar tidak masuk. Nanti yang keluar yang menjelaskan adalah siapa yang mau jadi juru bicara, apa Menteri Kominfo atau Seknek atau apa. Menjelaskan. Jadi tidak perlu marahnya itu yang ini karena memang tidak ada jalannya menurut saya. Oke, baik, kita kembali ke Mas Tulus mengenai kondisi di lapangan untuk beberapa daerah, kemudian keterbatasan ataupun kelangkaan minyak goreng mungkin sedikit teratasi, tapi kemudian menurut Anda dalam kondisi seperti ini, siapa kemudian yang bermain ketika harga masih lebih tinggi daripada yang ditetapkan? Apakah kemudian, tadi dikatakan oleh Mas Tulus, rusaknya tuh dari hulu sudah lama. Apakah kemudian dengan kondisi seperti ini, di hilir juga ada masalah, ada yang bermain seperti itu, Mas Tulus? Ya, di hilir akan selesai kalau kemudian tidak ada disparitas harga. Ini kan persoalannya ada disparitas harga. Harga yang premium diserahkan kepada pasar dengan harga yang tinggi, kemudian ada harga kemasan minyak curah yang dipatok atau di HET dengan Rp14.000. Nah, ketika ada dua barang yang nyaris sama kualitas dan juga wujudnya, itu pasti akan menimbulkan satu anomali-anomali, di mana kemudian akan terjadi aksi beli dari kelompok yang seharusnya tidak menggunakan goreng kemasan, sehingga menjadi persoalan yang terjadi adalah adanya panic buying dan segala macam. Kalau mau fair-fairan sebenarnya ya harus diserahkan pasar semuanya, baik yang kemasan maupun curah, karena memang ini negara itu kan mengatur sesuatu yang tidak dimiliki. Minyak goreng kan tidak dimiliki oleh negara, baik dari hulu maupun hilir. Kenapa kemudian intervensinya dalam? Nah, kebijakan BLT itu sudah benar sebenarnya, asal kemudian tepat sasaran, by name, by address, dan juga bisa dikontrol dari sisi kebijakan hilirnya. Kalau ini tidak bisa ya selamanya akan bermasalah. Saya saat ini sedang di Bengkulu juga menerima laporan adanya minyak goreng yang curah yang masih mahal harganya di pasar tradisional. Nah, ini juga karena mungkin distribusinya atau tadi kayak kasus di Jawa Tengah pasokannya tidak datang dan segala macam. Itu semua karena ada disparitas harga yang tinggi, harganya diintervensi, sementara itu adalah milik swasta dan jalur distribusinya sangat ketat. Baik, kita ke Pak Agus. Pak Agus, karena tadi Mas Tulus sudah menyinggung adanya BLT, menurut Anda apakah BLT ini akan serta-merta menyelesaikan masalah minyak goreng? Tidak. Kebijakan BLT itu kebijakan malas sebetulnya, karena sudah tidak bisa mengatur persoalan intinya. Ya sudah, yang paling gampang kasih BLT supaya masyarakat yang tidak mampu mendapat tambahan dan senang. Persoalannya BLT dari sejak dulu sampai hari ini kan masih syarat korupsi. Memang oleh Mensos sudah di-cleansing data BLT itu tahun lalu. Tetapi kan data miskin kaya itu bisa berubah setiap saat. Nah, apakah yang akan digunakan untuk BLT minyak goreng itu data cleansing yang memang sudah terupdate dengan baik? Kalau itu yang dipakai adalah data dari Mensos. Mungkin ada data lain yang akan dipakai. Ini yang selalu gelap, kelihatannya bagus, tetapi BLT itu berbahaya.
Oke, baik Pak Agus dan juga Mas Tulus, kita lihat apakah setelah Presiden jengkel akan ada solusi lain yang lebih solutif untuk mengatasi permasalahan diantaranya mengenai minyak goreng dan juga BBM. Terima kasih Pak Agus Pambagio dan juga Mas Tulus Abadi telah berbincang bersama kami malam hari ini.